perkembangan zaman sudah semakin menjadi modern. Dengan banyaknya beragam pekerjaan di dunia ini, tidak dipungkiri bahwa manusia bisa beradaptasi dengan perubahan yang dialami. Pada aspek kehidupan yang semakin ketat, semakin penuh juga tenaga kerja saat ini. Semakin pula banyak orang yang harus tersingkir karena kalah saing dengan beberapa orang yang sudah memiliki pengalaman. Dengan semakin sulitnya mencari pekerjaan, mereka pun harus mencari pekerjaan yang layak demi menafkahi keluarga mereka. Pak Suparmin merupakan penjual kemoceng disabilitas yang tinggal di daerah Kota Bogor sudah hampir 50 tahun lebih. Demi memenuhi kebutuhan keluarganya, beliau harus memutar daerah Bogor agar ia bisa menjual kemocengnya. Bekerja demi menafkahi keluarga, Pak Suparmin merupakan disabilitas warga Bogor berumur 72 tahun yang menjual kemoceng dan sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Pak Suparmin menderita polio ketika ia berumur 7 tahun. Beliau pun membutuhkan kursi roda agar bisa menjalankan aktivitasnya. Saya U-nya Urip, belakangnya Parmin, jadi U Parmin. Mungkin di Kota Bogor Kabupaten Departemen semua Pak U Parmin, dari disabilitas paling tua. Mulai belajar, mulai praktek 93. Iya. Pernah kegagalan dari masalah bahan baku. Saya minta bantuan bahan baku yang super, ternyata dikasihnya yang gagal, yang keras-keras rapianya. Sampai dibakar sama saya. Jadi iya rugi, nggak kepake. Kalau orang membeli, kalau kemocengnya keras nggak mau, ntar kena gores mau pakai di mobil. Kalau ini kan supernya lemes. Beliau memulai belajar membuat kemoceng dan berjualan pada tahun 90-an. Beliau sempat mengalami kegagalan dikarenakan bahan baku yang dipakai memiliki kualitas yang buruk. Bukan hanya di Pakuan aja, sekota Bogor, ada ke Gujir, ke Tersarea, warung jambu, kadang-kadang pulang malam. Jadi nggak tentu ya Pak? Nggak menentu. Apalagi kalau hujan, derita saya tuh, jadi banyak derita saya. Ngeri, suka batin nangis, gimana ya cari nafkah dari seorang disabilitas. Kerja berat nggak bisa, nggak ada yang nyuruh, mungkin nggak berguna bagi kerja-kerja berat atau kasar gitu. Menentu. Karena yang kerja juga suka minta bayaran, kadang-kadang mendadak perlu uang Pak, kayak baru yang ini perlu uang. Saya harus ada sedikit, banyaknya harus pegang uang orang yang kerja, kan kan juga butuh kayak Pak, datang ke sini gitu. Ada keperluan lainnya Pak? Iya, jadi namanya orang hidup. Iya. Jangan pun yang orang hidup, ada orang mati aja di kota mah perlu duit kok sekarang. Ya, Sebelum berjualan kemoceng, beliau pun mengikuti pelatihan menjahit hingga pelatihan dalam membuat peralatan rumah tangga. Segala pekerjaan dilakukan oleh Pak Suparmin demi menafkahi keluarga. Sebelum menjadi penjual kemoceng, Pak Suparmin sempat menjadi supir bemo dan menjadi tukang semir sepatu di daerah Lapangan Banteng, Jakarta pada tahun 1974. Beliau juga menceritakan pada zaman ia bekerja, beliau sering terkena razia karena dianggap sebagai gelandangan dan pengemis. Bikin keset bisa, bikin sapu bisa. Sekarang kalah saingan sama produk-produk yang orang-orang kaya ya. Dari pabrik-pabrik. Iya. Justru itu sekarang terbalik. Kok yang jual ini nggak ada yang menghilangkan, kadang-kadang orang yang nggak ngelirik sebelah mata. Pak, kualitas kekuatannya boleh. Cuma kalau yang buat pabrik dari fiber ini ya kan. Nah, kepala kekuatannya kalah berani di agama buatan saya. Pakai dari motor bisa, salah ada buat ikatnya. Kuat ini. Lain juga patah. Gagangnya karena bambu, bukan kawat. Iya. Sekuatnya bambu gimana sih? Iya. Ya kadang-kadang cukup nggak cukup, harus cukup karena harus terima apa adanya.
kadang-kadang laku 2 biji berapa sih? 50. Kadang ya laku, kadang-kadang ya. Kadang ada yang ya nawar namanya murah saya jual, kayak saya nggak tega ya. paling Kayak 1 sebelum, biji lakunya punya buat ongkos uang juga. 15.000 mau kasih dari kasih Mama gitu. kalau Padahal ada itu di rumah mah rugi. ya udah. Dalam memproduksi kemocengnya, Pak Suparmin memang dibantu oleh 3 orang tetangganya. Tapi, secara keseluruhan, beliaulah yang harus memproduksi dan menjualnya. Bahkan beliau menggunakan tangannya sendiri dalam memproduksi kemoceng. Dengan membawa kursi roda yang ia pakai, Pak Suparmin biasanya mengelilingi kota Bogor demi menjual kemocengnya. Lalu, bagaimana pendapat orang sekitar tentang kondisi Pak Parmin? Jadi kan gimana ya Bu, tanggapan Ibu dengan Bapak sekarang dengan kekurangannya gitu ya. Gimana Ibu, apakah khawatir kah dia di luar sana gitu? Ya iya, apalagi kalau hujan. Dorong sendiri, nggak ada yang ngedorong. Takutnya kepleset, takut ada mobil dari belakang. Kan saya kalau misalnya belum pulang, dia suka nelpon, dia pulang. Kemarin juga gitu, udah sore. Gimana Mi, katanya hujan, jualan baru laku di 2 biji. Ya udah aja pulang. Udah sore gitu ke kita udah hujan. Kan di rumah memelang, takutnya ada kapan. Ya kalau pulang katanya ngebawa duit gimana buat masak. Nah, gimana aja lah buat masak itu. Paling ibu sehari-harinya paling gocap kesana kesini. Gocap sekarang. Ikan asin juga mahal sekarang. Belum beli beras. Kalau ngisi itu tuh tabung gitu. Kalau tabung mah seminggu sekali baru gitu. Ibu udah kenal Pak Parmin udah berapa lama? 20 tahunan sih udah ada, kayaknya 10 tahun ada. Ibu berarti Lebih kayaknya. udah tinggal di sini udah lama ya? Iya, Tanggapan Ibu gimana? baik, orang banyak ngasih sama orang-orang yang kekurangan lah, dia sering bagi-bagi rezeki ya. Juga dia juga banyak karyawannya, nggak banyak, cuma paling ada 5 karyawan suka bikin kemoceng itu. Iya. Ya, banyak ngasih kok. Terus menurut Ibu dengan kekurangan Ibu gimana? Ya kekurangannya itu doang sih, akhirnya nggak bisa jalan. Dulu mah bisa jalan, cuma lama-lama gitu nggak bisa jalan. Bapak Dengan jerih payah yang sudah dilakukan oleh beliau, hasilnya pun tidak semaksimal jerih payahnya. Pak Suparmin terkadang harus menerima nasib jika kemocengnya tidak laku. Beliau mengatakan pendapatan yang ia terima terkadang tidak menentu. Walaupun dengan kehidupan seperti ini, Pak Suparmin masih sangat gigih dalam menjual kemocengnya. Tidak peduli menggunakan kursi roda pun hingga berkeliling kota Bogor, beliau tetap giat dalam berjualan untuk menafkahi keluarga tercintanya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani